Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Seuta di Dayakolot. Hari ini adalah tanggal 8 Agustus tahun 2021 dan sebentar lagi kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Gimana saudara, apa kabar? Saya senang sekali jumpa dengan saudara. Kalau kita dalam keadaan sehat, artinya mari kita manfaatkan kesehatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini karena Engkau begitu baik buat kami. Makasih Tuhan, Kau berikan kesehatan kekuatan buat kami, jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot dalam ibadah online. Urapi Tuhan agar kuasa-Mu tetap nyata walaupun kami ibadah secara online. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini minggu kedua ya, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Senang saya bisa melayani kembali, karena artinya kalau saya melayani, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menyampaikan kabar baik atau firman Tuhan buat saudara semua. Ya, sebelum saya mulai, saya minum dulu. Nah, saudara, kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Nah, kita sudah mengalami banyak hal, banyak pengajaran yang diberikan setiap minggu tentang kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita selalu, minggu yang lalu kita bicara tentang perkataan, sangat mempengaruhi sekali saudara apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati kita menjaga perkataan kita. Nah, hari ini kita akan belajar kehidupan kita sehari-hari. Tahukah saudara bahwa akan terlihat nampak orang yang dipimpin oleh apa dalam hidupnya akan kelihatan dari tindakannya, saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh
tindakannya maka akan pimpinan roh. Kalau orang yang dipimpin oleh kuasa daging maka atau ego, maka yang keluar adalah egoisme, ya. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 25 berkata begini, Saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Galatia 5 ayat 25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh." Saya ulangi sekali lagi. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Artinya Saudara, mari kita sesuaikan. Kalau kita ngomong, kita akui kita dipimpin oleh roh, kita punya integritas, baiklah hidup kita, tindakan kita yang keluar adalah dipimpin oleh roh. Kenapa Saudara? Karena anak Tuhan harus jadi garam, harus jadi terang buat firman Tuhan. Walaupun Saudara, keadaan saat ini adalah keadaan di masa sulit Pak untuk dipimpin roh. Ada beberapa orang ngomong, masa ini kan masa sulit. Saya bilang, justru dalam masa sulit seperti inilah, ini saatnya Saudara, di mana Saudara akan melihat kuasa Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita akan memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan. Amin. Nah, kalau Saudara buka Pengkhotbah 3 ayat 1 dan seterusnya, di sana dikatakan untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya, ada masanya lahir, ada masanya meninggal, ada masanya tertawa, ada masanya menangis, ada masanya berjumpa, ada masanya berpisah. Artinya sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengerti betul bahwa keadaan hidup kita ada waktunya, ada batasnya, ada masanya. Mari kita manfaatkan masa dan waktu saat ketika kita masih bisa tertawa. Artinya kita harus bersyukur sama Tuhan. Ada masanya kita belajarlah anak-anak Tuhan. Ada masanya kita masa muda, mari mulai sungguh-sungguh kumpulkan hikmat. Sehingga di masa tua, Saudara bisa mengalami namanya pemeliharaan daripada Tuhan. Ya. Dan Saudara, untuk segala sesuatu dikatakan ada waktu dan masanya, ya. Nah, apa yang harus kita kerjakan, Pak? Yang paling penting dalam kehidupan ini yang saya hidupi setiap hari adalah Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18, jemaat yang terkasih, ya, keadaan apapun mari kita ucapkan syukur. Dikatakan begini, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah salah satu kehendak Tuhan. Ucapkan syukur tiap pagi. Bangun pagi Saudara, ucapkan syukur. Bapa kami yang di surga, ucapkan syukur. Makasih Tuhan. Ya, Saudara, ucapkan syukur itu artinya Saudara sepakat dengan kerajaan Allah. Saudara sepakat dengan kuasa Allah. Saudara sepakat dengan pemerintahannya Allah. Sehingga apapun yang dikerjakan Allah di dalam hidup Saudara, Saudara sepakat. Maka ketika Saudara sepakat dengan firman Tuhan, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran yang akan memerdekakan Saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, ada banyak orang yang tidak mengerti kenapa ya harus terjadi masa sulit seperti ini. Dan memang harus terjadi, Saudara. Karena Pengkhotbah 3 sudah berkata ada masanya. Ya, ada masa senang, ada masa sulit, semua di kolong langit ini ada waktu dan masanya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, mari kita manfaatkan waktu yang ada, ya. Dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6, ada banyak anak Tuhan yang gagal paham karena apa? Tidak mengenal Allahnya. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Kalau kita mengenal Allah kita yang telah berkorban di Kalvari, yang sudah mati di Kalvari, artinya Saudara, hidup kita sudah menang. Ya. Kita bukan sedang berusaha merebut kemenangan, tetapi kita memulai dari kemenangan, Saudara. Ya, jadi Saudara memulai dari kemenangan, artinya Saudara kuatlah di dalam Tuhan. Ya, seperti kalau Saudara lihat pertandingan tinju, olahraga atau apapun juga, selama petinju itu Saudara ya siap-siap berlatih, dia jaga kesehatan,
dia dengarkan arahan pelatih, ya. Dia jaga jam istirahat dia jaga makanannya, minumannya, dan setiap hari dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika masanya bertanding, ketika masanya dia harus fight, dia akan kuat, kokoh. Kenapa? Karena dia dengarkan pelatihnya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan tiap minggu dinasihatkan. Jangan khawatir, selalu mengampuni, ya. Apalagi jangan andalkan kekuatan sendiri. Jaga perkataan, kasihi istrimu, hormati orang tuamu, hormati suamimu. Sebenarnya itu dulu dilatih setiap hari jemaat yang terkasih. Kalau saudara dengarkan itu pelatihan itu, saudara sungguh-sungguh baik tempatkan dirimu pada porsi di mana saudara harus hidupin. Maka ketika ada masalah, ketika saudara fight pertandingan, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Kita sudah menang, tapi kita harus tinggal di dalam kemenangan itu, saudara. Seperti orang baru diberkati nikah, kalau saudara perhatiin. Ya, ketika diberkati nikah, sebelumnya bukan selesainya di situ, tidak. Justru saatnya awal dari pernikahan, awal dari kehidupan yang asalnya sendiri jadi berdua. Awalnya dari situ, memulainya dari situ, membangunnya dari situ. Makanya dipersiapkan sampai dewasa dulu. Begitu juga anak Tuhan. Anak Tuhan diharapkan bukan jadi Kristen kanak-kanak terus, tetapi saatnya dewasa. Ketika engkau dewasa, engkau bisa mengucap syukur. Engkau bisa melihat begitu banyak kebaikan Tuhan, walaupun di masa sulit. Walaupun saudara mungkin kena sakit, tapi saudara akan melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita terima daripada Tuhan. Amin. Jadi Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara harus kenali Allah saudara. Nah, parahnya banyaknya anak Tuhan sekarang hari-hari ini saudara yang tidak sadar bahwa seringkali hidupnya dipimpin oleh egonya sendiri. Ini ada contoh saudara dalam Yakobus 3 ya. Kalau saudara lihat Yakobus 3, orang yang dipimpin oleh dirinya sendiri sudah dikatakan begini, ayat 14 dan 16 berkata, Yakobus 3 ayat 14 dan 16, jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana dari hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara, itu buahnya kalau kita dipimpin oleh diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang, Galatia 5 tadi ayat 25, kalau kita dipimpin oleh Allah, baiklah, serahkan diri kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang akan mengajar kita setiap hari. Makanya Yosua 1 ayat 1 sampai 8, ketika dia menjadi pesuruhnya Musa, setelah Musa meninggal, Allah katakan pada Yosua apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya semua perkataan Tuhan, semua perintah Tuhan, semua amanat yang Tuhan kasih, pegang baik-baik, lakukan. Saudara, awal mula pelayanan Yosua memimpin bangsa Israel adalah menyeberangi sungai, saudara. Dan dia belum pernah melakukan hal itu, dia memimpin. Dan saat itu ketika dia memulai memimpin, Tuhan tunjukkan mujizat yang sebetulnya tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, saudara harus mengerti betul rahasia ini. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita percaya di dalam Tuhan, seharusnya bisa dilakukan karena Tuhan yang melakukannya. Contoh, saudara, ini ayat yang sederhana. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Percayakah saudara akan firman Tuhan itu? Coba satu kali kalau saudara mengalami sakit, saudara jaga hati saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus ada sukacita. Ketika saudara ada sukacita, nah itu obat yang manjur yang akan menyembuhkan tubuhmu, saudara. Ya, kesehatan kita, saudara, di hati kita. Makanya hati kita selalu harus dijaga. Ya, kalau dalam terjemahan lain itu batasan hati kita, batasan hidup kita. Jaga terus sehingga kita bisa mengucap syukur. Kenapa harus dijaga? Sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa semangat melayani Tuhan. Seperti lagu tadi, hidup kita sebetulnya sudah menang di dalam Tuhan. Kita tinggal menjaganya. Bagaimana cara menjaga? Dikatakan lagu tadi,
Bapa, ku persembahkan tubuh. Ketika kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan terus memimpin saudara dan saya. Sederhana, saudara. Bapa, ku persembahkan tubuh sebagai persembahan hidup. Kudus dan yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Ibadah sejati, saudara. Dikatakan firman Tuhan, ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh saudara. Ketika saudara persembahkan tubuh saudara, terus kehendak Tuhan yang menjadi. Dan ingat, kalau kehendak Tuhan yang menjadi, kalau kehendak keinginan Tuhan yang ingin jadi dalam hidup saudara, apapun rencana Tuhan dalam hidup saudara, pasti akan berhasil. Amin. Karena kita yang kita hidupi sekarang, semua kehendak Tuhan, semua rencana Tuhan, mari kita genapi. Mari jemaat Tuhan jangan tinggal diam, jangan terus menjadi anak kecil, tetapi mulai dewasa, ambil bagian dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena murid-murid Kristus juga demikian. Yesus bilang, aku akan mengutus Roh Kudus kepada engkau. Dan hari ini berdoa buat setiap jemaat yang terkasih, biarlah engkau bertambah dewasa dalam kehidupan. Apalagi semua saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan, mari kuatkan dan teguhkan saudara. Ini saatnya saudara mengalami Tuhan, yaitu saudara tinggal di dalam Tuhan. Dengarkan nasihat firman Tuhan. Kalau saudara dipimpin oleh Roh, biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh. Yang kedua adalah mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, saudara, jangan izinkan diri kita memerintah dalam diri kita. Karena ketika kita memerintah dalam diri kita, Yakobus 3 ayat 14-16 kelihatan. Kalau kita ego, selalu kita mementingkan diri sendiri, kita tidak peduli. Padahal Tuhan mengatakan, kalau kita melakukan di dalam Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas saudara dan saya. Amin. Buat firman Tuhan, saya tidak berpanjang, tapi saya berdoa buat setiap jemaat yang terkasih yang menyaksikan. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak berdoa buat setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini. Sederhana firman Tuhan. Biarlah bukan bagus firman-Nya, tetapi bagaimana kita menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hanya tanah yang subur, hanya hati yang menerima, hanya hati yang menyambut yang bisa menghasilkan buah. Ingat, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia selalu kembali dengan membawa keberhasilan. Inilah firman Tuhan yang di bagian pagi hari ini. Berdoa buat semua Tuhan jemaat yang hadir Tuhan, yang menyaksikan nih, keluarga Andri Tuhan, keluarga Pak Simon Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, keluarga Kiki Tuhan, keluarga Joan Tuhan, dalam nama Yesus, berkati mereka semua Tuhan jemaat yang terkasih. Keluarga Susi juga berdoa dalam nama Yesus, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan teman-teman kami di Laut Sana Engkau berkati, lawat senantiasa agar mereka melihat kemurahan Tuhan dengan mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan dalam kehidupan ini Tuhan, mari Tuhan, kalau yang sakit mari Tuhan pulihkan, sembuhkan ya Bapak. Berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami, mari pulihkan. Pemimpin kami berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan pemerintahan setempat juga berkati. Tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati. Anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsha berkati Tuhan. Bahkan Clement berkati, yang dekati ujian yang berkati, sehatkan, kuatkan dalam sekolah, dalam pekerjaannya. Berkati anak kami Eli dalam kuliahnya juga. Istri kami juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan usahanya Tuhan, sehingga bisa memberkati pelayanan kami di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya semua pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Urapi kami semua, berkati juga keluarga besar Syauta Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sehatkan, kuatkan hamba-Mu Tuhan yang banyak kekurangan dan kelemahan ini, sehingga bisa terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mengalami Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.